Bible Berjalan menjelaskan bahwa hikmat itu diciptakan berdasarkan dari Amsal, dan dikutip juga 1 Korintus 1 ayat 24, di mana dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, dari situ disebutkan bahwa diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah ciptaan. Oke, sekarang kita baca pelan-pelan ya Pak Bible. Di situ disebut bukan hikmat aja, tetapi hikmat Allah. Apakah bagian dari Allah itu adalah ciptaan? Anda bisa menggambarkan part of Allah. Bagian-bagian dari Allah itu terdiri dari apa aja? Di dalam kalimat Yesus, ini, Bang, izin dia ditanya Yesus, bukan bagian dari Tuhan. Dia ditanya Yesus. Sebentar Mas, di sini disebutkan hikmat Allah. Yesus adalah hikmat Allah. Jadi hikmat Allah. Jadi Allah itu punya hikmat. Pertanyaannya Allah, pertanyaannya Sebentar, Yesus Mas, ini. sebentar, enggak. Anda nggak bisa. Anda menerangkan belok. Yang ditanya penjelasannya adalah, dengarkan dulu pertanyaannya baru Anda jawab. Anda miring ke kanan ini. Yang dimaksud di sini Yesus yang mau dibicarakan. Ciptaan atau bukan ciptaan Yesus ini? Sebentar, bukan ya, dia Pak. Bagian dari siapa? Nggak ditanya bagian dari siapa. Sebentar, ciptaan ya, atau bukan? Silakan. Oke, saya jawab ya. Rujukan dari Bible Berjalan supaya Pak Handi Selebes juga paham apa yang diucapkan ya. Jangan potong. Saya ulang lagi. Yesus ini menurut data yang kita bawa ya, Wahyu 3:14 dengan Roma 1 tadi, pertanyaannya adalah Yesus adalah A ciptaan, B bukan ciptaan. Silakan. Yesus bukan ciptaan. Loh, kok lari? Yesus bukan bukan ciptaan. Oke, lanjut. Silakan. Jelaskan. Oke. Begitu dong. Yesus bukan ciptaan karena rujukan yang dipakai oleh Bible Berjalan dengan jelas menunjukkan Kristus adalah hikmat Allah. Hikmat Allah jadi bagian dari Allah. Semua bagian dari Allah bukan ciptaan. Karena dia itu Allah sendiri. Oke, Anda tetap membantah bahwa Yesus bukan ciptaan. Wahyu 3:14 itu siapa? Wahyu 3:14. Sebentar, paskan dulu, jangan dulu lari Pak. Anda setuju dengan perkataan saya bahwa hikmat Allah berbeda dengan hikmat ya? Sama aja, apa bedanya? Hikmat Allah, pikiran Allah. Jadi Anda mengkategorikan Allah itu bagiannya Wahyu 3:14 saja, nggak usah muter. Iya, Wahyu 3:14. Anda Pak kan tadi ini inti dari bentar Bang. Inti yang dari kita bicarakan Yesus itu ciptaan atau bukan, itu intinya kan? Yang Anda tetap bawa membantah tadi, bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Yang Anda Sekarang bawa saya tanya, tadi, Wahyu 3:14 itu siapa? Pak, makanya jangan lompat-lompat Pak. Satu-satu kita selesaikan. Lompat orang fokus Wahyu 3:14 itu kok. Wahyu 3:14 itu siapa? Sebentar. Ayolah. Ya. Yang bawa tadi ayat baca 1 Korintus 1 ayat 14 Anda atau bukan? Iya. Oke. Berarti Anda yang bawa. Anda ingin menunjukkan itu untuk membuktikan bahwa Yesus ciptaan. Nah, Anda kan membantah bahwa Yesus bukan ciptaan. Oke, sekarang saya ke Wahyu 3:14 itu siapa? Berarti 1 Korintus 1 ayat 24 terbantahkan ya Pak bahwa Yesus ciptaan. Tidak, selama Yesus itu ciptaan, maka hikmat Allah di situ juga ciptaan. Makanya saya ke Wahyu 3 ayat 14. Siapa yang menciptakan bagian Allah, Pak? Allah sendirilah kok tanya. Apanya yang menciptakannya, sekarang Pak? gini aja. Berarti jangan lari dulu. Berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Allah diciptakan. Mana sih Allah menciptakan? Yang kita bicarakan hikmat. Hikmat itu Yesus di situ. Pak, hikmat itu adalah Yesus, betul enggak? Hikmat itu Yesus, betul enggak? Ya, Pak. Di situ hikmat itu Yesus, iya enggak? Di situ hikmat Allah, bukan hikmat saja. Berarti bukan Yesus.
berarti bukan Yesus. Anda salah, jangan lari Pak, jangan lari. Jangan lari, jangan takut seperti itu, jangan takut ya Pak. Bukan takut nih, justru Anda nggak berani jawab. Di situ dikatakan Kristus, Kristus adalah hikmat. Diam dulu. Yesus coba bertanya Pak Dek. Ya. Kristus, di situ kan dikatakan Kristus itu adalah hikmat Allah. Ya, nah hikmat di situ Yesus bukan. Dia jawab. Allah kan ya, hikmat Allah ya Pak. Ingat ya, saya ulang sekali lagi. Gak jawab kan Bang Andi, takut dia kan. Hikmat Allah ya. Bang, kalau nggak bisa ngerti bahasa Indonesia, saya turunkan nih. Kita buang waktu. Kalau takut, bilang. Hikmat di situ Yesus bukan. Wahyu 3:14, dengerin dulu. Wahyu 3:14 itu hikmat itu siapa? Jawab. Ya Pak, jadi. Udah Bang Andi, gak mau jawab ya Bang Andi, gak kooperatif ya. Gak kooperatif. Kamu kembali ke alam aja. Sana. Hikmat itu Yesus atau bukan? Kalau dia jawab iya, maka kita ke Wahyu 3:14. Itu Yesus bukan. Kalau Yesus berarti ciptaan. Mau muter seperti apapun, mau retorika seperti apapun, tetap Yesus ciptaan. Kunci itu Wahyu 3:14, Kolose 1:15, kunci itu. Gak bisa dirubah itu. Kita ini fokus kepada Yesus, tapi dia membahas Allah. Gimana sih ini anak? Membahas hikmat. Hikmat itu hanya selingan aja. Yang inti pokok yang kita bahas adalah Yesus. Mau hikmat Allah, mau apapun itu, kalau itu Yesus tetap aja ciptaan gitu loh. Susah amat, kenapa nggak berani kooperatif gitu? Hikmat kalau itu dia Yesus berani. bukan, ya, kan gitu. Nah kita buktikan Yesus ini ciptaan atau bukan. Kalau dia jawab Pak, hikmat Allah itu adalah Yesus, berarti Yesus ciptaan. Dia nggak mau jawab itu. Dia berani dia. Kalau Yesus itu bukan ciptaan, berarti dia pencipta dong. Wah, kena kau sama saya itu kalau Yesus pencipta. Berarti Yesus nipu. Berarti Yesus nipu kalau dia sang pencipta. Kenapa? Matius 19 ayat 4. Yesus berkata apa? Tidakkah kau baca? Ia yang menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tuh. Bukan aku di situ ya, iya ya. Bukan aku. Iya. Lagi di dalam Matius 11 ayat 9 ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan, pencipta langit dan bumi. Loh. Kok bukan aku pencipta langit dan bumi? Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan saja. Loh. Aturan kecuali aku saja kan? Apa kata Yesus? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan saja. Tuh, kata Yesus tuh. Dari mana Yesus ciptaan? Apa pencipta? Dari mana? Ayat apa yang kamu pakai? Tidak bisa. Dibantah langsung oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 3 itu bukan ucapan Yesus. Itu pengarang Bible. Siapa yang lebih bisa dipercaya? Yesus sendiri. Apa kata Yesus sendiri? Tidakkah kau membaca Ia yang menciptakan manusia? Berarti Yesus bukan ciptaan. Clear. Pencipta, Yesus bukan pencipta. Iya, Yesus bukan pencipta. Clear toh? Clear. Nah, makanya harus kita timbang ini informasi ini. Yohanes 1 ayat 3 bukan ucapan Yesus. Itu pengarang Bible. Wah, Matius 19 ayat 4 langsung ucapan Yesus. Apakah dia mengakui dirinya sang pencipta? Ternyata tidak. Bahkan dia bersyukur kepada penguasa langit dan bumi. Itu. Yohanes 11:42 juga setelah membangkitkan Lazarus dia bersyukur kepada Bapa. Kalau Yesus itu hanya manusia yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Bagaimana dia Tuhan? Kalau dia Tuhan nggak perlu diberi kekuatan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus, seorang manusia yang diberi kekuatan oleh Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban yang dahsyat seperti yang kamu ketahui. Tuh, Yesus diberi kekuatan, berarti dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang diberi oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah diberi, tapi Tuhan itu memberi. Yesus diberi kuasa, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena namanya Tuhan itu bukan yang diberi kuasa, tapi Tuhan memberi kuasa.
Yesus berkata, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Loh, Yesus diberi kuasa, berarti dia bukan Tuhan. Pak De, boleh nggak Tuhan takut? Nggak boleh, Tuhan kok takut, berarti dia cemen, lemah. Apa ini? Lemah berarti dia kalau masih ketakutan. Terus siapa yang ketakutan di Bukit Getsemani itu ya? Yesus. Keringatnya bercucuran. Keringatnya bercucuran. Kok pencipta ketakutan ya? Ketakutan sama ciptaannya ya? Gimana ya akalnya orang-orang kayak gini ya? Maksakan banget anak orang pencipta gitu loh. Emaknya sendiri yang lahirin dia nggak pernah loh emaknya ngaku bahwa anak saya pencipta. Lebih pintar dia daripada emaknya. Mestinya emaknya yang ngomong anak gua pencipta gitu loh. Ini doktrin dari siapa sih? Ya, gimana Bang? Ya, interupsi Bang Andi. Iya, silakan Abangku. Di sini kan ada saya, Bang. Iya, ya, sebelum Bang Aksela saya dulu ya. Iya. Bang Bible berjalan dan Bang Handi ini dari tadi menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Kami sudah tahu itu, kami percaya itu, Yesus manusia. Tapi firman itu ada di dalam dia, Sang Ilahi ada di dalam dia, Bang. Yesus mati itu menyerahkan nyawanya. Sebenarnya panjang, sebenarnya saya harus menjelaskan ini semua. Saya bisa jawab sebenarnya, cuma nggak akan bisa di Komal ini. Jadi silakan Bang Aksela aja, saya pastikan saya bisa menjawab itu semua ya. Silakan Bang Aksela. Begini, tuntaskan dulu itu. Coba buktikan bahwa Yesus itu Sang Ilahi. Menurut kalian Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan. Coba sebutkan alasan apa yang membuat Anda Yesus itu 100% Tuhan. Ayo, apa yang dilakukan Yesus sehingga dia itu layak disebut 100% Tuhan? Ayo. Ya coba. Wahyu 1 ayat 8. Berapa? Baca dari ayat 1, Bang. Wahyu 1 ayat 8. Saya dulu Bang Aksela. Bang. Mereka sebenarnya bertanya ke saya, Bang. Enggak apa-apa, jawab aja Wahyu 1. Ya, itu dibaca dari ayat 1, Bang. Apa itu hadis itu Yesus atau bukan tuh? Coba dibaca dari ayat 1 itu. Dibaca. Jangan dicoba-coba. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada hambanya. Dikaruniai di situ. Baca dari ayat 1. Ini siapa yang mau menjawab sih? Lu aja, silakan Bang Mentari, silakan. Silakan Dismas, nggak apa-apa. Dismas, selamat malam Dismas. Selamat malam. Ya, selesaikan dulu. Tokoh Mentari mau menjawab bahwa dia mau menunjukkan keilahian Yesus. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dia Tuhan gitu. Silakan. Oke, saya baca dalam Al-Quran ya supaya kalian kok ke Al-Quran? Udah kalau ngaco turunin lah Bang. Kalau ngaco turunin, ngerusak tuh. Gemetaran tuh. Udah Bible. Ya gemetaran saya nggak berani lawan orang bodoh. Udah. Nggak berani saya lawan orang bodoh. Ngapain lo mau menjawab pakai Al-Quran membuktikan Yesus Tuhan? Najis lah. Kok pakai Al-Quran? Pakai Bible dong. Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus, jangan kau pakai. Jelas dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal masyriku najisun. Orang-orang yang beriman, orang-orang kafir itu najis. Jadi kalau kau menuhankan Yesus najis, jangan pakai Quran, nggak ada, nggak masuk. Lah ya di Quran juga nggak ada Yesus kok. Silakan Tokoh Mentari. Pak Mentari, silakan Pak Mentari. Ya. Ini sebenarnya Tuhan itu Tuhan ya Bang sebenarnya. Penonton bisa jadi gagal paham. Tuhan itu bukan Sang Ilahi. Sebenarnya itu supaya penonton gak gagal paham, ganti aja kata Tuhan dengan Sang Ilahi. Sekarang saya akan menjawab di mana Yesus itu. Kenapa saya bilang Yesus itu firman Sang Ilahi yang adalah Sang Ilahi? Di dalam Yohanes 14 ayat 8, murid Yesus yang bernama Filipus itu berkata, Tuhan, saya sebut Tuhan bukan Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Sang Ilahi. Saya ganti kata Bapa dengan Sang Ilahi. Terus.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah sang ilahi itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam sang ilahi dan sang ilahi di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi sang ilahi yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam sang ilahi dan sang ilahi di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Yesus bilang, kalau cuma bicara aku adalah sang ilahi itu mudah, tapi setidaknya percayalah dengan perbuatan-perbuatan Yesus. Yesus melakukan mujizat itu supaya sang ilahi dipermuliakan di dalam Yesus. Tetapi ada saat di mana Yesus menyatakan kalau dirinya adalah sang ilahi atau firman sang ilahi yang menjadi manusia. Di dalam Matius 9 ayat 2, di situ ada seorang lumpuh. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ banyak para ahli Taurat. Mereka berpikir di dalam hatinya kalau Yesus ini menghujat sang ilahi, karena hanya sang ilahi yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu Yesus bilang, mana yang lebih mudah, berkata dosamu sudah diampuni, atau berkata bangunlah dan berjalanlah? Ketika Yesus berkata bangunlah dan berjalanlah, itu setingkat dengan sang ilahi di kitab perjanjian lama ketika menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, jadilah terang. Di dalam Matius 8 ayat 2, di situ ada seorang yang terkena penyakit kusta. Orang itu bilang kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Terus Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ketika Yesus berkata, jadilah engkau sembuh, itu setingkat dengan sang ilahi ketika menjadikan segala sesuatu dengan berfirman, jadilah terang. Setingkat, silakan. Oke. Bentar dulu Bang, saya tanggapin. Anda membawa Yohanes 14, itu konteksnya apa? Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat ke berapa tadi? Ke-11 ya. Di situ dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah ternyata ketika Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, apakah Yesus ingin diyakini dia sebagai Tuhan? Tidak. Yohanes 5 ayat 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bukan Tuhan dia ketika melakukan pekerjaan mau menebus dosa kek, membangkitin orang mati kek. Ya, semua itu Yesus lakukan bukan untuk menunjukkan dirinya Tuhan, tapi membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 1, makanya jangan loncat-loncat lah Bang. Baca itu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Berarti di Yohanes 1 ayat di Yohanes 14 ayat 1 aja Yesus di situ sudah mengaku utusan. Percaya kepada Allah, percayalah kepadaku. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu. Tahukah kamu jalan ke sana? Kata Filipus, oh Tuhan, aku tidak tahu, tunjukkanlah jalan ke sana. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 6, Yesus ngaku jalan. Berarti Yesus itu utusan. Kemudian kata Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, udah cukup. Filipus, sudah sekian lama kamu mengikuti aku, tapi kamu nggak tahu juga apa maksud Yesus. Yesus sudah sering menerangkan kepada muridnya bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Yohanes 5 ayat 37. Jangan menyebut siapapun Bapa di bumi karena hanya Bapa, satu Bapakmu yaitu yang di surga. Matius 23 ayat 24. Lah kok Filipus masih ingin melihat Tuhan? Apa maksudnya? Maksud Yesus ketika melihat dirinya adalah melihat Bapa, mengikuti ajaran Yesus sama saja mengikuti ajaran Bapa. Gitu loh. Yesus itu bicara pakai perumpamaan. Jangan kau pahami secara harafiah. Dalam Yohanes 16 ayat 25,
Yesus berkata, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berbicara kepadamu secara terus terang. Jadi pengajaran-pengajaran Yesus itu penuh perumpamaan. Jangan kau pahami secara harfiah. Apapun yang dilakukan Yesus, mau bangkitin orang mati sekalipun, Yesus adalah utusan. Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus melakukan pekerjaan, dia bersaksi sebagai utusan. Makanya ketika membangkitkan orang kusta, orang timpang, orang bisu, orang tuli, Matius 15 ayat 31 seingat saya. Ya, ketika orang-orang melihat, ya, orang timpang berjalan, orang bisu berkata-kata, orang tuli mendengar, mereka memuliakan Allah Israel. Bukan memuliakan Yesus, memuliakan Allah Israel. Tuh, jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, tidak satupun yang pernah menuhankan Yesus. Terima kasih. Mantap, tepuk tangan. Sangat alkitabiah. Betul Pak ya? Betul, gak ada yang salah. Bukan berarti dia membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, dia jadi yang maha kuasa. Gak ada itu. Itu baru datang, diam dulu. Sama Kristennya ini Kanita. Waduh, Herman ini Kristen Kanita. Gitu. Iyalah. Ya, saya ingin menjawab. Setelah ini saya Parkun ya, Mbak Nita yang naik ya. Saya izin menjawab sebentar. Ya tunggu Mbak Nita habis ini Mbak. Sebab Bible berjalan kan, ini kan bicara dengan saya. Setelah saya menjawab, silakan Mbak Nita di atas. Iya Pak. Ya saya tidak pernah menyangkal Yesus itu adalah utusan. Ya. Saya selalu bilang Yesus adalah utusan. Yesus itu firman sang ilahi yang ada di dalam sang ilahi, yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Itu berarti Yesus utusan, yang berarti dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam sang ilahi diutus turun ke dunia menjadi manusia. Segala sesuatu yang ada di dalam sang ilahi itu bukan ciptaan. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Tetapi ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam sang ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan sang ilahi adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam sang ilahi dan sang ilahi di dalam aku. Silakan Mbak Nita. Tunggu saya komentari dulu, jangan loncat dulu dong. Nah, gimana? Ya, jadi Anda tadi mengatakan percaya Anda utusan. Seharusnya kalau Anda percaya Yesus itu utusan, ya stop. Jangan dikatakan Yesus itu utusan, Yesus itu Tuhan. Itu tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16, apa kata Yesus? Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba. Matius 12 ayat 18. Dan masih banyak ayat lain menunjukkan Yesus hamba. Ya. Jadi kalau sudah mengaku Yesus utusan, ya seharusnya stop, jangan dilebih-lebihkan. Kalau mengaku Yesus sebagai utusan sudah bisa selamat, untuk apa minta lebih? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Enggak usah ditambah-tambah, itu bukan ajaran Yesus. Nambah-nambah Yesus jadi Tuhan. Kedua, Anda mengatakan bahwa ketika firman itu jadi manusia, firman tidak habis, pada Tuhan masih ada. Kalau begitu alasanmu, berarti firman tidak jadi manusia. Kalau firman masih ada pada yang sang ilahi. Artinya apa? Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari. Firman jadi matahari. Firman yang sudah keluar dari Tuhan, dia makhluk. Tapi firman yang masih melekat pada Tuhan, ya adalah ilahi. Tapi kalau sudah lepas seperti Yesus, dia makhluk. Bukan Tuhan lagi dia.
Makanya Wahyu 3:14 Yesus ciptaan, Kolose 1:15 Yesus ciptaan, Amsal 8 ayat 22 Yesus ciptaan. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan berfirman jadi sesuatu, ya bisa jadi. Makanya tadi sudah saya kutip ayatnya. Yang kejadiannya seperti Yesus itu bukan cuma Yesus. Mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan atas keinginan seorang laki-laki, berasal dari Tuhan. Begitu Pak. Silakan Bunita, jangan merocos Bunita, kita gantian. Pakai ayat, pakai data, nggak pakai data turun. Kita nggak melayani orang merocos, pakai data, ayat, sebut ayat. Kamu nggak suka ngerocos, kamu juga ngerocos kok. Udah silakan. Nah, pakai data semua tadi itu. Kok dibilang ngerocos? Ayo pakai data. Kita orang Kristen nggak sembarangan ya menegakkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Ada 12 ayat yang secara jelas dan tegas menyatakan Yesus adalah Allah ya. Dan lalu kitab suci memberikan nama-nama ilahi untuk Yesus. Matius menyebut Yesus adalah Immanuel. 1 Korintus 8 menyebut Yesus sebagai Tuhan. Lalu 2 Timotius 1 ayat 10 menyebut Yesus dengan istilah juru selamat. Dan kitab suci itu menunjukkan Yesus adalah Yahweh sendiri. Untuk diketahui Yahweh adalah nama pribadi dari ayat Allah mana? Tritunggal. Yeremia 23 ayat 5-6. Yeremia 23 ayat 5. Memang di Yeremia udah ada Yesus. Menyebut Yesus dengan sebutan Yahweh, dan Yahweh tidak pernah diberikan kepada siapapun yang bukan Allah. Ya. Dulu sabar. Apa sih ini? Kok Yeremia kok Yesus itu loh? Pak, bentar, saya tanya sama Pak Herman nih. Di Yeremia ada Yesus, Pak. Herman Par, ini ada orang Kristen. Saya ingin tanya sama Anda, di Yeremia ada Yesus? Nama Yesus nggak ada. Kok bisa Yeremia itu larinya ke Yesus? Gimana coba? Ya, kalau oneness kan menyamakan Yahweh dan Yesus. Ini ya bunyinya begini, sesungguhnya waktunya akan datang. Ini kan merupakan nubuat untuk Yesus. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan atau Yahweh keadilan kita. Ini nubuat mengenai Yesus. Bentar Kanita, menurut Anda itu untuk Yesus. Kapan Yesus itu jadi raja? Kapan Yesus membebaskan Israel? Justru Yesus bukan raja dalam arti raja dunia. Ya, dia raja rohani. Di situ dia raja rohani, jauh lebih tinggi dari raja dunia. Karena itu pasukannya itu malaikat. Raja apa? Pasukan biasa. Kalau bukan raja rohani dari surga ya raja rohani, bukan raja dunia. Kapan Yesus jadi raja rohani? Kapan? Saya lanjut lagi ya. Dulu. Kapan Yesus jadi raja rohani? Kapan? Dari sejak keberadaannya, memang dunia ini dijadikan olehnya. Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Di dalam Matius, Anda baca Matius 21 ayat 20. Saya belum selesai. Bentar. Gantian. Dia kekal. Bentar. Saya belum selesai buktinya. Anda kan tadi mengatakan Yesus itu raja. Kita buktikan. Dalam Matius 21 ayat 21 sampai kirinya. Apa jawab Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Karena siapa yang duduk di sebelah kanan dan di kiriku sudah ditentukan oleh Bapa. Yesus bukan raja di situ. Seharusnya kalau dia raja, dia maha kuasa dong. Masa menentukan orang masuk surga aja nggak bisa? Raja apa? Di dunia bukan raja. Di surga bukan raja. Bahkan kalau Anda baca nanti di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 dan seterusnya,
Di situ ada sertijab. Yesus menyerahkan kembali apa? Kekuasaannya. Coba 1 Korintus, ingat saya ya. Nih saya bacakan nih. 1 Korintus itu ada sertijab tuh di situ tuh. Katamu Yesus raja selamanya. Apanya? Raja rohani, selamanya? Pade, raja rohani. Giliran siapa ngomong? Nih, ayat 24, bentar. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Tuh, ada sertijab di situ. Yesus nggak raja selamanya di situ. Iya, tapi masa sekarang ini dia raja, Pak. Sekarang raja. Dia nanti Raja apa, Bang? Raja apa, Bang? Kau Mana baca? buktinya, Bang? Mana Itu wilayahnya? Aku sudah baca. Bang, yang namanya raja itu punya wilayah, punya tentara, punya hukum, Punya permaisuri, punya permaisuri. Tentaranya malaikat. itu raja. Wilayahnya seluruh alam semesta yang dia Buset, ciptakan. Kita juga miliknya. Makanya aku bilang Itu Yesus raja itu kaya. raja rohani. Kalau kalian kan daging semua, mana ngerti hal-hal Pantesan rohani. ini orang-orang kayak gini ini ya, raja. Pantes orang kayak gini rajin bayar perpuluhan. Baik ke Yesus dia. Parah ini. Dongeng. Raja itu harus punya hukum. Sekarang kalau Yesus raja seluruh dunia, hukum apa yang dipakai untuk seluruh dunia? Coba. Negara mana yang pakai hukum Yesus? Ayo. Apa? Hukum apa? Hah? Coba Jawab hukum ya. apa? Orang-orang percaya ya itu pasti menjalani hidup sesuai Saya dengan hukum tanya, yang ada dalam yang Alkitab. namanya raja itu punya wilayah, punya hukum, punya tentara. Sekarang hukum apa yang dipakai di seluruh dunia yang dari Yesus? Hukum apa? Hah? Allah itu dia memerintah di seluruh dunia dan Iya, hanya orang-orang yang memerintah sudah hukumnya menjadi apa? anak Tuhan Hukum ya, apa? yang Tunjuk dong. yang bisa melihat kerajaan Allah dalam arti yang tunduk kepada Allah. Itu mah raja Kalau kayalan. itu nggak Kita bicara yang fakta aja. nggak mengenal nanti di dalam surga itu akan ada Protes berbagai doang, macam Bang Adi, itu suku mah bangsa. dogma. Gak alkitabiah, dogma. Sementara saya alkitabiah. Yesus Enggak, kamu bukan sangat raja. tidak alkitabiah, kamu nggak ngerti apa-apa. Dari Kok tadi ngerti ngomong apa-apa gimana cuman sih? kamu menangnya. Coba saya tes dulu, kamu Pak Den. Ntar. Diam Ya, dulu, silakan. saya mau kamu tes. menangnya cuma di kandang Lalu, kamu Mbak sendiri Nita. aja. Mbak Nita, diam dulu, Mbak Nita bentar. Menurut Anda berdua ini, ada dua Kristen ya, Pak Herman nggak usah lah. Anda berdua nih. Siapakah Tiga. yang... Hosana ini juga Kristen, Bang Andi. Iya. Bertiga nih. Siapakah yang paling berkuasa di surga sekarang? A. Bapa, B. Yesus. Jawab. Sama. Menurut Di satu-satu, Nggak, Bu Nita dulu. Bu Nita siapa? Sama. Kekuasaan Allah Bapa dan Yesus sama. Berapakah yang Bu Nita, berapa yang berkuasa di surga, Bu Nita? Satu, karena Allah kami satu. Siapa itu namanya? Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu tiga itu lu sebut. Enggak. Allah itu satu. Yang mana kata yang satu? Siapa namanya? Tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan. tapi Pribadi bisa mana yang dibedakan. Tuhan yang berkuasa? Ketiganya. Ya berarti tiga Tuhan. Enggak, satu. Tadi bilang tiga. Satu, karena Yesus kan dengan Allah Bapa adalah satu. Dengan Roh Oke, Kudus juga. baik. Esensi Yesus ada dalam Bapa dan ada juga dalam Roh Kudus. Kalau Demikian ada juga data berkata sebaliknya. begini, dengerin. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapakah yang maha kuasa? A. Yesus, B. Bapa. Yang Maha Kuasa Allah Bapa. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Yesus Maha Kuasa juga. Berapa yang maha kuasa? Allah yang satu. Allah yang Siapa? Esa. Yesus atau Bapa? Keduanya dengan Dua Roh yang maha Kudus juga. kuasa. Udah cukup. Kena kau di Berarti sini. Selesai. bentar Bang Andi. Menurut Anda Bapak itu Yesus juga gitu, Bu ya? Enggak, berbeda. Makanya saya Loh. bilang kan pribadi yang Kalau beda dapat kenapa Anda dibedakan. samakan gimana sih?
Kalau berbeda berarti Allah dua itu dong. Tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus itu bukannya Allah. Lalu Yesus tanpa Roh Kudus, tanpa Bapa itu bukan Allah juga. Berarti 3. Tuhanmu 3. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Yang mana? Tapi Yesus, dari Roh Kudus, 3 pribadi. Oh, 3 pribadi. Ya kan? Oh, 3 pribadi. Nah, berarti 3 dong. Oh, 3 kok. Bagaimana 3-nya adalah esensi. Satu nih, kamu ngerti gak? Satu esensi. Tidak bisa dipisahkan. Kamu nggak bisa bilang. Tidak bisa dipisahkan. Yesus ketika berjalan Yesus sendiri. dibaptis, bentar, ketika di dalam dunia, Yesus selalu mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Oh, tidak bisa dipisahkan. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berpisah enggak? Hah? Manusianya ya berpisah. Katanya nggak bisa dipisahkan. Berpisah kok. Aduh, mencela. Katanya nggak bisa dipisahkan. Itu berpisah tuh. Pak Bibel berjalan. Ntar dulu kau sana. Kau digilir nanti. Kau sabar dulu. Katanya nggak bisa dipisahkan. Belum lagi dibaptis nih. Ketika dibaptis, ada yang mirip Coba kamu buka yang dibaptis di mana? Di dalam Matius 3 ayat 17. Matius 3, 16, 17. Ketika Yesus dibaptis, di atasnya ada burung, yaitu Roh Kudus. Ada yang teriak-teriak dari sorga. Ini berpisah enggak nih? Ada yang lagi ditenggelamkan di Sungai Yordan, ada yang lagi terbang di atasnya, ada yang teriak dari sorga. Ini berpisah enggak? Ini ya, justru saya ayat tanya, ini berpisah enggak? Tidak, saya baca ya. Oh, tidak bisa dipisah, berarti Bapak ikut ditenggelamkan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga lagi terbuka dan dia melihat roh Allah. Roh Allah itu Roh Kudus ya. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ada Yesus, ada Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suaranya suara Bapa kan. Itu ini menyatakan Allah kami ada terdiri dari 3 pribadi. Yang sama hakikatnya. Yang kemuliaannya sama. Yang pertanyaan saya berpisah tidak, Ibu? Berpisah enggak? Hah? Berpisah enggak itu? Kalau Anda mengatakan tidak terpisah, berarti Bapak ikut tenggelam. Ikut ditenggelamkan, ikut dibaptis. Ambigu kan? Kalau saya ada mengarang-arangnya kayak gitu. Kalau saya pertanyaannya bukan itu, Pak De. Burung merpati itu jantan atau betina? Menurut Luga betina katanya. Katanya nggak bisa dipisahkan. Yang betul itu, ya, itu ada seorang pendeta. Ini bukan ucapan saya, Pak Pendeta siapa namanya GG ya. Ini menurut pendeta ini. Gara-gara ini juga Unirifa dilaporkan. Menurut pendeta, dia berkata Trinitas itu seperti 2 telur 1 batang. Tidak bisa dipisahkan, tapi ketiganya adalah kelamin, kata dia begitu. Ya, tidak bisa dipisahkan, tapi kamu jangan kurang ajar. Kamu jangan kurang ajar. Ini pendeta yang ngomong, kan saya tadi udah disclaimer. Ya nggak ada bukti, cuman ke mulut kamu doang yang barusan ngomong ada buktinya sama Unirifa. Yang nggak ada bukti. Ada udah cukup kan ya. Namanya pendeta JJ, orangnya sudah nggak aktif dari luar negeri. JJ. Dari Malaysia. Dia bilang yang cocok untuk gambarkan Trinitas itu 2 telur 1 batang. Ya, bisa dibedakan. Mulut kamu ditampar Tuhan bisa ya. Dibedakan, jangan kamu main-main. Herodes kurang ajar, mulutnya ditampar Tuhan. Wah, pendeta itu yang ditampar Tuhan. Dia mati dimakan cacing-cacing ya. Kamu juga karena saya mengutip ucapan pendeta. Pak Bibel. Ya kamu juga sejenis. Silakan aja kalau kamu berani terus lakukan. Sejenis gimana sih? Ya, silakan. Apa? Begini cara menggambarkan Trinitas Allah. Jadi Allah itu dalam satu kesatuan Allah ada Roh Kudus, ada Firman atau Yesus. Sama dengan manusia, ada jiwa, ada tubuh dan roh. Jadi itu bisa. Tapi itu bukan 3 pribadi, Bang. Enggak begitu, Pak. Apakah ada 3 pribadi? Yesus adalah pribadi sendiri. Bentar, gantian ngomong Kak Nita. Saya sama Bang Hosana dulu. Anda 3 pribadi, 1 pribadi?
dia tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu kesatuan dalam kealahan. Anda ada jiwa, ada roh, ada raga kan? Anda tiga pribadi, satu pribadi. Itu tiga pribadi yang berbeda. Tiga pribadi yang berbeda. Sejak kapan roh itu pribadi? Sekitar. Kalau tidak kalau tidak ada roh, berarti tubuh sama jiwa tidak berguna. Anda itu ditanya, Anda berapa pribadi, Hosana? Anda berapa pribadi? Kan Anda menggambarkan diri Anda. Ya kan, Tuhan itu seperti manusia. Ada roh, ada jiwa, ada raga. Kak Neta sering nggak sepaham memang dengan Kristen lainnya. Berarti Anda bilang ada tiga pribadi. Apakah ada tiga pribadi? Sana dari awal udah salah itu. Sabar. Tadi kan ini sesama Kristen masalah Tuhan aja masih cakar-cakaran gimana sih? Sebentar ya. Tadi kan Bapak sudah sampaikan perumpamaan di dalam Hosana. Anda ditanya, Anda itu berapa pribadi? Jawab dulu. Tiga pribadi yang berbeda tetapi dalam satu. Jadi Anda ini tiga pribadi ya? Ada tiga pribadi. Jadi Anda kepribadian ganda loh ini. Pak, itu kan Bapak sudah tanya, sudah bicara tadi tentang Tuhan Yesus waktu dibaptis di Sungai Yordan, sama Roh Kudus yang berupa murub berpati, sama suara Allah Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Berarti kan ada tiga. Itu betul. Kalau itu ada betul, itu betul. Karena masing-masing berpisah. Betul. Bentar Bang, di waktu yang sama, di tiga tempat yang berbeda, itu jelas berpisah. Makanya ada tiga pribadi. Tapi kalau Anda gambarkan kepada diri Anda nggak cocok, karena Anda nggak pernah berpisah dengan raga Anda, jiwa Anda nggak pernah berpisah dengan diri Anda. Nggak bisa Anda gambarkan tiga pribadi, nggak cocok. Itu kan diseumpamakan yang sangat sangat simpel. Analoginya nggak cocok. Gitu loh. Lebih baik perumpamaan saya daripada Pak JJ tadi. Pak JJ itu lebih kurang ajar itu. Pak JJ Bang. Karena Trinitas itu ingat ya, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Betul enggak? Ya, itu sudah masuk. Dapat dibedakan, itu sudah saya bilang, Pak. Tidak dapat dipisahkan. Itu sudah yang saya bilang. Itu Trinitas. Nah, itu sudah yang kumaksud, Pak. Antara batang dan telur. Saya udah bilang begitu, kamu bantah melulu. Ini saya mengutip pernyataan Pak GG, bukan saya. Pak GG itu, Bentar Bang. Ditampar. Ini cocok ini. Nah, itu bisa dibedakan, si tapi tidak bisa dipisahkan. Itu sudah maksud saya, Pak. Dan batang bisa dibedakan, betul? Kamu ulang lagi. Ulang lagi kamu. Ini gak saya mengutip GG ini yang lebih tepat. Kamu senang kalau sekarang gini. Kamu Sekarang gini, kalau saya salah, kasih gambaran yang tepat, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Gambaran apa yang cocok? Ayo. Lah itu tadi kan sudah kita kasih tahu kan, ada suara Bapa dari sorga, terus ada Roh Kudus berupa burung merpati. Iya, itu ada kan Tuhan Yesus. Sekarang kan kita analogikakan. Apa yang cocok untuk menggambarkan itu? Bisa dipisahkan, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Apa gambaran yang cocok? Kalau Anda tadi menggambarkan manusia nggak cocok, karena Anda, tubuh Anda, jiwa Anda nggak pernah pisah. Ayo, memang apa yang cocok? Pak, kalau dia tidak pisah, ini ya, contoh ya. Aku bantuin Pak Hosana. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini ayat ini melukiskan mengenai orang yang sudah percaya, orang Kristen. Jadi ada ketiga ini gak nyambung jawaban Anda nggak nyambung. Ya justru kamu saya minta analogi yang tepat. Contoh yang ini tepat, analoginya bisa dibedakan, orang Kristen bisa percaya karena apa? Karena keselamatan itu harus rencana Allah Bapa. Apa sih nggak nyambung Bang Andi? Dikuduskan, dikerjakan, dikuduskan oleh Roh. Nita, kita semua yang ada di sini hakikatnya apa? Kamu manusia. Kita semua yang ada di sini di Komal ini semuanya hakikatnya adalah manusia. Ada berapa pribadi? Nggak tahu, banyak. Ada berapa pribadi?
Banyak dong. Iya berapa? Hakikatnya manusia, pribadinya banyak. Hitung aja. Ada berapa coba. pribadi? Ada 9. Ya mungkin. Mungkin yang satu enggak tuh ya. Yang mana? Hosana. Hai Bible berjalan mungkin. Aku Marah dia sama saya dia. Iya, coba deh. Saya ingin gambaran yang tepat untuk Trinitas itu apa? Tadi digambarkan manusia, jelas gak tepat. Gak tepat. Karena antara jiwa, raga, dan roh tidak pernah berpisah. Sementara Matius 3 ayat 16-19 berpisah. Berbeda-beda. Dalam satu waktu. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kealahan, ketiganya itu tidak pernah berpisah. Jadi pada waktu memanggil orang berdosa menjadi anak-anak Allah, itu ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal itu bekerja. Jadi Allah Bapa bekerja, Yesus juga bekerja, Roh Kudus ayat tadi mana yang 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Bentar Bu, saya punya ayat di dalam Yesaya 44 ayat 24. Aku menciptakan langit seorang diri. Mana 3 pribadi? Seorang diri. Ayat mana yang Anda pakai 3 pribadi bekerja bareng? Ayat apa? Ya, tentang penciptaan ya. Itu bicara mengenai Allah itu tunggal. Nah, kalau kamu buka Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Ini Allah dalam bahasa Ibrani itu Elohim bentuk jamak. Tapi kata kerjanya menciptakan bentuk tunggal. Jadi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga pribadi yang menciptakan itu Allah atau Yesus? Pribadi. Ntar dulu Pak De. Ibu, yang menciptakan Allah atau Yesus? Gotong royong Bang Andi, gotong royong. Logos. Saya nggak nanya logos. Allah Bapa dan Roh Kudus. Yang menciptakan Allah atau Yesus? Jawab aja dulu. Firman. Nah kalau kamu nggak ngerti logos, pakai kata firman. Firman yang menciptakan, yang menciptakan Allah atau Yesus? Terakhir. Allah Bapa, Firman. Firman itu kerjasama, menciptakan langit dan bumi dan Roh Kudus. Gotong royong. Tuhan gotong royong. Ya, tiganya bekerja. Dalam Kejadian itu di mana? Ada 3 pribadi di situ di mana? Ada 3 pribadi itu. Di mana? Ini kan pada mulanya Allah itu dalam bahasa aslinya Elohim itu bentuk tunggal, bentuk jamak ya. Artinya Allah. Nah, lalu kata kerjanya menciptakan kayak bahasa Inggris itu kan harusnya kalau subjeknya jamak itu harusnya create kan. Tetapi ini subjek kata kerjanya itu creates. Jadi bentuk tunggal. Kamu ngerti gak tata bahasa? Ngerti gak? Kamu ini pandai bahasa Ibrani kok, ngerti gak sih lo? Gitu. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Yesus adalah pencipta. Ya, Yohanes 1 ayat 3 juga. Di Kolose juga dan di Ibrani. Itu dikatakan Yesus adalah pencipta. Iya, 3-nya itu di mana? Ada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu di mana? Di Kejadian itu di mana? Ini kan Roh Allah melayang-layang kan? Roh Allah itu Roh Kudus. Elohim terus? Kan bentuk jamak. Elohimnya juga bentuk jamak. Elohim bentuk jamak ya? Ya. Misalnya kalau Elohim bentuk jamak, kalau Elohim bentuk jamak, saya cuma pengen nanya sama Ibu. Tadi kan Ibu juga kebetulan bawa Ibrani. Musa Elohim dan Musa banyak. Ya itu sudah dijelaskan sama Pak Adi sudah. Lanjut. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Allah, lihat, aku menjadikan engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun. Berarti Musa banyak. Itu artinya yang kamu nggak ngerti. Artinya kamu nggak ngerti. Katanya Elohim jamak sehingga Anda memahami bahwa di dalam kitab Kejadian itu Tuhan gotong royong. Nah ini ada Elohim yang bentuknya tunggal kepada Musa. Gimana? Itu ada di mana? 1 tuh. Nih coba izin ya. Izin ya Pak De ya. Keluaran nanti 1 Bang. Iya ini saya paham. Saya sering itu kok bawa ini kok dari dulu ya. Di sini Keluaran 7 nomor 1 ya kan. Nah ini nih, lalu kelihatan nggak ya, lalu berfirman Tuhan kepada
Keluaran 7 bukan Kejadian, Keluaran. Di Keluaran 7 nomor 1. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai ilah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Kan gitu. Nah, dalam Ibrania dikatakan apa? Vayomer Hashem el Moshe re'eh netaticha Elohim. Le Far'o ve Haaron akhicha yihye nevecha. Nah, di sini Vayomer berkatalah Yudheva vet Hashem el Moshe kepada Musa. Re'eh netaticha. Re'eh itu lihat, dan netaticha itu dan saksikanlah, dijadikanlah Musa ini sebagai apa? Elohim. Itu artinya ya Musa bukan menjadi Allah secara enggak, Elohim ini katamu bentuk jamak, ada berapa Musa? Satu Musa. Nah, kenapa dia pakai Tapi Elohim? Elohim itu bisa juga dipakai untuk menyebut ilah. Enggak pengaruh. Tergantung Elohim katamu kan konteksnya. jamak kan gini. Elohim itu dia kata Eloah plus yud dan mem sebagai bentuk jamak. Nah, ketika kamu bilang tadi Elohim itu jamak, ya, di mana Musa itu jamaknya itu di mana? Ini tunggu ya, saya cek dulu ya sebentar. Keluaran 7 ayat 1 ya. Apa Gel? Katakan di Kejadian 1 Elohim terlalu trinitas. Sekarang Musa gak trinitas, Elohim juga dia. Kalau bahas bahasa Ibrani, minggir sudah saya. Baik. Itu Musa Elohim, berarti trinitas dia, Bang Moto. Kata Elohim itu bisa tergantung konteksnya. Dalam bahasa Ibrani bisa dipakai untuk Allah atau untuk hakim atau pemimpin yang mewakili otoritas Allah. Enggak pengaruh. Katamu kan Elohim itu bentuk jamak. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan bawa Kejadian 1. Karena memang bahasa Ibrani memakai kata Elohim sebagai istilah umum untuk penguasa yang bertindak atas nama Allah walaupun orang itu cuma satu. Gini. Bentuk jamak ini bukan berarti Musa itu banyak atau lebih dari satu, tapi itu adalah kebiasaan bahasa Ibrani yang memakai bentuk jamak untuk jabatan. Nih, nih Kejadian 1 nomor 1 ya. Aku udah jawab. Kejadian 1 nomor 1. Kalau Elohim itu jamak, di sini dikatakan apa? Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Kenapa menggunakan kata bara, bukan kata baru? Karena ini kalau dalam Arabik itu ada naat, ada man'ut, ada sesuatu yang sifat dan yang disifati. Kalau memang Elohim itu jamak, kenapa menggunakan kata bara, tidak menggunakan kata baru? Tadi kan pertanyaannya di Keluaran 7 ayat 1 ya, aku udah jawab ya. Berarti kalau trinitas harusnya baru ya Bang Moto ya? Harusnya baru dalam bentuk ketiga, dalam P-alimnya itu baru. Bukan bara. Bukan bara. Loh. Berarti ini bukan trinitas. Karena dia pakai bara. Kalau Tuhan itu jamak seperti yang dikatakan Punita, yaitu di situ trinitas, harusnya baru. Lanjut Bang Moto. Iya, gimana, Banita? Kata kerja yang dipakai adalah bara yang bentuknya tunggal. Kata kerjanya yang bara. Bara kan, bukan baru kan? Jadi ada satu sifat kata kerjanya loh. Kata kerjanya. Jadi ini menyatakan ketiga Elohim dalam jamak, ya. Dalam Ibrani ada namanya pribadi. Lalu kata kerjanya itu bentuk tunggal. Nah, berarti ketiga pribadi itu kan dibilang Allah itu Esa. Nah, walaupun tiga tapi tetap dianggap Esa karena kata kerjanya memandang harus pakai bentuk tunggal. Ada dalam Ibrani ada namanya Sem Hamapoal. Artinya
objek mengikuti predikat, subjek itu menjelaskan nanti. Nah, di Sem Hamapoalnya, aku bukan ahli bahasa itu. Kalau bukan aku belajar Alkitab. Bukan ahli dengerin ada orang ngomong. Enggak lah, aku nggak bisa counter dia benar atau salah. Dia ngerocok, nggak ada yang bisa tahu dia benar ngomong apa salah. Ada Gerunda di bawah ini. Iya kan pandai bahasa Ibrani udah ditunjukkan tadi, gimana sih? Assalamualaikum Bang Zuma. Kau nggak ngerti tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Moto, lanjut Bang. Enggak, Bang Zuma, ada Bang Dah. Ada Tuan Bara. Tuan Bara, silakan Tuan Bara. Silakan. Masya Allah. Saya mohon izin ya, saya cuma pingin bertanya kepada saudari kita Nita di sini biar tidak berkesan keroyokan. Nanti setelah saya bertanya, silakan saudari jelaskan kepada kami yang ada di sini. Konsep Tuhan